Halo teman-teman, pada episode ini kita akan membahas berkaitan dengan CSS menggunakan framework yaitu Bootstrap ya. Bootstrap. Di sini Bootstrap sudah update sampai dengan versi 5.1.3. Apabila teman-teman belum memilikinya, silakan teman-teman download di sini. Nih, terus download ya. Itu. Sebelum kita mengenal lebih jauh Bootstrap. Jadi Bootstrap ini adalah suatu alat bantu yang digunakan untuk mempercantik atau memperindah dari halaman website yang akan kita buat gitu. Nah, di sini sudah ada dokumentasinya. Contoh-contohnya misalkan ini CSS. Ini CSS cara membuatnya, terus ada layout, komponen, tuh. Semuanya ada di sini. Dokumentasinya semuanya tersedia di sini. Gitu teman-teman. Jadi Bootstrap ini sangat membantu sekali dalam mempercepat pembuatan website kita supaya cantik gitu. Kalau misalkan hanya mengandalkan HTML saja, seperti episode sebelumnya, itu tampilannya jelek banget teman-teman. Nah, yang belajar CI ya, kita coba belajar CI. Nah, jelek dia. Tapi kalau sudah menggunakan Bootstrap nantinya, kita bisa mempercantiknya. Jadi kayak dari animasi, tampilan, button itu nggak terlalu kasar ya, tapi lembut nih kayak gini nih. Ini contohnya, ini kayak gini, ini menggunakan Bootstrap ini. Tuh tombolannya pakai ada animasinya gitu, bagus dia. Terus drop downnya gitu. Jadi sangat membantu sekali. Nah, sebelum kita menggunakan framework CSS Bootstrap, khususnya yang versi terbaru untuk video yang kita buat ini versinya 5.1 ya. Ya. Untuk saat ini update-nya, kemungkinan kalau misalkan teman-teman ada update terbaru lagi nggak masalah, teman-teman bisa melihatnya di halaman resminya gitu. Untuk itu teman-teman bisa menyiapkan karena kita di sini belajarnya kedepannya akan menggunakan PHP khususnya framework kode initer, kita harus terbiasa menggunakan server lokalan ya, atau menggunakan PHP-nya ya. Teman-teman bisa menyiapkan SAMPP versi terbarunya. Terus mungkin teman-teman juga bisa menginstal text editor bisa dengan Visual Code atau bisa dengan Sublime atau Atom atau Notepad++. Ini semuanya editor sama semua, tergantung teman-teman nyamannya di mana gitu. Kalau saya sih semuanya nyaman, tapi yang sekarang saya gunakan itu dua, Visual Code dan Sublime Text ya. Nah, untuk langkah keduanya, teman-teman dapat mempersiapkan download Bootstrap-nya. Nah, kalau teman-teman sudah oke, kalau kita nanti akan download ya, coba download ya. Ini Bootstrap versi 5 ya. Versi 5. Terus kalau bertanya ini downloadnya di mana sampai P, teman-teman bisa saja langsung ke halaman sini. Sampai P. Dah, ketik aja sampai P. Nah, nih udah ada nih halaman resminya paling atas. Apache Friends. Nih. Klik saja. Nah, ini nanti muncul nih keluaran terbaru, bahkan di sini ada yang PHP-nya udah sampai versi ke-8 ya. Nah, saya bisa menggunakan yang ini juga bisa nih. Untuk bit-bitannya teman sesuaiin dengan laptop masing-masing ya. Kalau misalkan laptop teman-teman 32 bit ya cari yang 32 bit gitu. Ya.
ini tuh download nih posisi. Saya cancel. Setelah itu kalau sudah download ya biasa teman-teman install seperti biasa, jangan lupa di checklist Apache-nya dan MySQL-nya. Kalau yang satunya apa namanya, FileZilla apa ya, lupa saya, itu nggak usah. Yang paling penting Apache sama MySQL-nya di checklist saja, terus di next terus sampai selesai ya. Kalau sudah nanti pasti, kalau sudah selesai menginstal, teman-teman pasti akan ada folder SAMPP ini. Nah, kalau bertanya tempat saya kenapa ada 3, ini dikarenakan saya menggunakan SAMPP dengan versi PHP-nya yang berbeda-beda. Ini versi PHP 5.2 ke bawah. Yang ini versi sudah menggunakan PHP 7. Ini juga PHP 7 tapi yang versi yang terbaru 7.4 untuk terakhir kalinya. Itu ya. Kalau yang sekarang kan sudah sampai ke 8 ya. Nah, untuk itu ini saya menggunakan, ini ada keperluannya sebenarnya, keperluan masing-masing sesuai dengan project yang saya bangun. Tapi nggak apa-apa teman-teman bisa menggunakan yang versi terbaru saja gitu. Jadi jangan heran nanti teman-teman kok di sini ada 8080, kenapa ya? Ini karena saya menggunakan banyak SAMPP gitu dengan versi berbeda-beda. Kalau misalkan satu ya teman-teman nggak usah pakai port. Ini saya bikin port supaya tidak tabrakan, tidak error gitu. Jadi identitasnya masing-masing. Yang ini localhost biasa, ini pakai port, ini pakai port gitu. Jadi kalau misalkan instalasi normal teman-teman sih nanti bakalan seperti ini. Tapi ini nggak akan bakal jalan kalau seperti ini. Karena dia localhost belajar CI itu portnya sudah dibaca oleh SAMPP yang ini. Karena saya menggunakan versi PHP 7, saya ganti portnya gitu. Tapi sama saja pokoknya nanti seperti ini gitu ya. Tapi kalau misalkan teman-teman nggak pakai, cuman pakai 1 SAMPP versi PHP-nya ya nggak usah pakai port gini. Ini ada settingan lebihnya gitu ya. Nah ini kan jelek banget nih tampilannya. Tapi kita nggak akan modifikasi ini ya. Kita nanti akan belajar satu demi satu. Oke, setelah SAMPP versi terbaru sudah di-download dan diinstal gitu ya, checklist Apache dan MySQL-nya, terus di next saja sampai selesai gitu. Selanjutnya teman-teman bisa menggunakan instalasi text editor, terserah mau pakai apa saja bisa. Selanjutnya download Bootstrap 5. Nah ini ya, Bootstrap 5 kita download. Terus klik download ini. Nih, klik download. Nanti di sini proses download. Saya sudah download sih teman-teman nih. Nih ya bentuknya. Nah setelah itu kita akan buat strukturnya. Nah strukturnya masuk ke SAMPP teman-teman. Kalau misalkan teman-teman sudah diinstal SAMPP, nanti masuk ke SAMPP sini ya. Nah, saya masuk karena menggunakan versi yang ini, saya menggunakan ini. Masuk ke dalam SAMPP, masuk ke dalam htdoc. Htdoc buat baru di sini. Belajar Bootstrap ya, belajar Bootstrap. Nah ini belajar Bootstrap. Teman-teman buka foldernya, kita buat struktur di sini. Kita buat yang pertama aset. Ini digunakan untuk menyimpan CSS dan gambar-gambar yang akan dimasukkan ke dalam aset kita ya. Selanjutnya kita bisa bikin file tidak usah buat file dulu, cukup kayak gini dulu saja. Terus ya bisa deh kita tambahin satu file ya. Kita tulis index. Nah index ya. Nah ini di sini ada .txt. Ini masih formatnya txt ya. Ini supaya keluar di sini teman-teman, kalau yang pakai Windows 10 bisa klik view ini. Nih file name extensionnya di checklist. Kalau misalkan tempat teman-teman nggak muncul dia karena ini belum di checklist ya. Tuh index. Tuh di checklist dia akan muncul.
Selanjutnya, oh ini nggak pakai T ya. Nah ini rubah aja menjadi PHP ya, karena kita menggunakan server side PHP. Yes. Nah PHP ya, kita akan tes. Coba localhost belajar Bootstrap. Oh ini normalnya kayak gini ya, karena saya menggunakan versi PHP-nya di laptop saya banyak, saya menggunakan port di sini. Nah ini sudah running, kita mau ngetes. Oke, kita akan mengetes open file, open folder, kita masuk ke bagian belajar Bootstrap. Nah ini ya, kita select, ini kita bisa kita close aja. Nah ini bisa kita isi. Nah bisa kita tuliskan HTML seperti biasa. Kita buat suatu file HTML dengan extensionnya PHP. Selanjutnya kita di sini episode Bootstrap 01 Bootstrap gitu aja lah ya. Nah di sini kita bisa tulis H1 hello world gitu ya. Kita running. Nah ini sudah biasa nih episode Bootstrap tuh. Udah ya. Ini tandanya bisa digunakan, tetapi ini belum menggunakan Bootstrap gitu ya. Untuk episode selanjutnya kita akan menggunakan belajar semua library yang ada di Bootstrap dan cara memasangnya gitu ya. Nah, yang penting teman-teman untuk episode ini siapkan terlebih dahulu bahan-bahannya, diinstal terus dibikin struktur seperti ini. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya.